kemudian hak asasi Oke, manusia. oke. Kami juga dukungan sebaya juga, iya, gender dan seksualitas, dan layanan komunitas. Layanan komunitas. Oke, baik. Terima kasih. Kita segera beralih aja dulu ya, nanti kita bisa balik ke sini. Oke, kawan-kawan, di sosial media itu di Indonesia aja nih ya. Indonesia itu tercatat ada 143 juta orang yang menggunakan media sosial. Tentunya media sosial di sini itu ada banyak ya. Tetapi pengguna aktif di Indonesia itu ada 143 juta. Dan itu berarti kurang lebih separuh dari jumlah penduduk Indonesia. Dan ini meningkat ya dibandingkan dengan tahun lalu, itu ada peningkatan. Sekarang kita di 50,2% dari angka nasional ya. Oke, kalau dilihat dari jumlah itu, dari data yang saya punya, rata-rata satu orang menghabiskan 3 jam 8 menit per hari untuk berselancar di media sosial. Jadi ini peluang, dan tentunya dengan banyaknya orang, banyaknya segmen audiens, kita harus pintar-pintar tahu target segmentasi orang yang akan kita sasar dalam pesan di dalam konten media sosial kita. So, data yang ada, informasi yang ada, kita akan pakai menjadi sebuah dasar dalam membuat keputusan, terutama di dalam menetapkan pilar konten media sosial kita. Kemudian data-data yang ada, target yang ada, usia, demografi, dan seterusnya, kita bisa tentukan strategi apa. Apakah menggunakan tulisan, menggunakan audiovisual, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian tadi sudah sedikit di awal dibahas tentang branding. Ya. Nah, branding ini kalau kita mau branding media sosial kita, alangkah baiknya kita konsisten. Tentunya konsisten di sini kita akan tarik menjadi berasal dari pilar. Karena kalau kita tidak punya pilar, pasti kita tidak konsisten dengan konten-konten yang akan kita naikkan ke sosial media kita. Ya. Kemudian konsistensi juga akan menentukan terkait dengan tujuan kita membuat akun sosial media kita pertama. Jangan-jangan pada saat kita pertama itu meng-create akun untuk A, ternyata karena kita tidak punya pilar, kita tidak punya jadwal, kita tidak punya strategi, akhirnya kita menjadi tidak konsisten di dalam menaikkan konten-konten yang akan kita muat di dalam sosial media kita. Ini data pertama yang harus kita pakai dalam menentukan strategi di dalam mengelola media sosial kita. Strategi berikut adalah timing. Jadi dari 143 juta ini tentunya masing-masing punya timing, frekuensi, dan pilihan platform masing-masing. Jadi ada kalau di bagian Indonesia Timur, platform Facebook masih cukup ramai. Sementara di belahan barat Indonesia itu Facebook makin ditinggalkan, ya. Sekarang beralih ke Instagram dan TikTok. Nah, tentunya kita juga harus pintar-pintar melihat data ini, sehingga konten yang kita posting, kita naikkan ke sosial media kita,
tidak percuma, ya. Jadi meskipun kita sudah tahu segmen target audiens kita, kita punya pesan, kita punya pilar, tapi kalau kita tidak uh, memikirkan pilihan platform yang digunakan untuk menaikkan konten kita juga itu menjadi tidak relevan nantinya. Kemudian yang paling penting di sini adalah strategi yang kalau di bahasa media sosial namanya CTA, call to action. Jadi kalau tadi Akbar bilang kalau untuk DM silakan untuk informasi selanjutnya bisa DM. Jadi ada audiens itu diajak untuk ada tindakan lanjutan dan CTA yang sudah ditetapkan berarti nanti akan kita ukur. Kalau CTA-nya DM berarti kita akan setiap akhir bulan kita akan lihat berapa yang DM kita gitu ya. Ini pengguna baru atau followers lama, pengikut baru atau pengikut lama atau bukan pengikut kita dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kita akan bicara bagaimana cara mengukur hal-hal yang kita sudah tetapkan di awal. Yang paling penting juga ini sekarang ada namanya tadi sudah bicara sedikit tentang algoritma ya. Algoritma yang sekarang dilihat itu bukan hanya view atau tayangan, tetapi lebih kepada interaksi. Nanti kita akan bicara tentang tren algoritma di sana. Oke, ini jenis-jenis konten. Setelah kita punya pilar, kita sudah ada strategi, kita sudah punya jadwal dan seterusnya. Sehingga dari masing-masing kita sudah bilang, kita sudah tentukan, oh ini kayaknya materi ini lebih cocok dijadikan carousel. Oh materi ini kayaknya lebih baik storytelling, ya. Oh ini paling bagus ini live atau berbentuk webinar yang bisa tercantum di dalamnya ada tanya jawab dan seterusnya. Ada hal-hal atau konten-konten yang bersifat challenge yang memberikan giveaway atau apa namanya penghargaan balik ya, penghargaan balik kepada audiens yang terlibat di dalam konten tersebut. Bisa juga ada peer testimoni yang menyatakan manfaat dia mendapatkan informasi dan seterusnya. Tentunya kawan-kawan ada yang sudah melakukan semua, ada yang hanya fokus di satu di carousel dan video, ada yang dan seterusnya. Ya, itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak harus dilakukan semua. Tentunya tergantung dari situasi audiens dan segmen yang berlaku di daerah kawan-kawan sendiri. Oke, ada yang mau cerita tentang storytelling atau live di media sosialnya? Ada yang pernah lakukan storytelling? Kalau storytelling itu bukan berarti orang cerita ya, tetapi lebih kepada ada video kecil, bisa dia hanya jalan, tapi ada narasi yang menceritakan tentang kisahnya dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga yang ngomong ya. Silakan, ada yang mau sharing sampai di sini atau ada pertanyaan sejauh ini sampai di sini? Halo Mas. Ya, silakan. Izin Mas, kita sebenarnya ya kita dari PKB Riau itu mau sedikit cerita terkait storytelling. Nah kebetulan, Oke, iya kebetulan kita ada beberapa konten. Halo. iya silakan. Iya Mas, oke. Kebetulan kita tuh ada beberapa konten terkait storytelling. Jadi salah satunya itu terkait HIV. Jadi kita pernah buat bagaimana sih teman-teman lapangan itu melakukan mobile menjangkau gitu kan di tempat-tempat kayak tempat karaoke atau lainnya gitu. Nah kita tuh memang buat kayak story bagaimana sih perjalanan mereka, bagaimana cara mereka memberikan surat, bagaimana cara mereka datang, bagaimana cara mereka melakukan tes, termasuk ada dokter dan lainnya gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh
kayak cerita storytellingnya polisi-polisi 86 gitu, Mas. Jadi kita memang mensorot beberapa momen kayak gitu. Jadi ketika dokter melakukan tes, kita sorot kayak gitu. Habis itu kita juga ada tanya jawab kepada PSP-nya langsung. Habis itu kita ada juga tanya jawab kepada populasi kuncinya langsung, seperti itu. Kita juga ada bertanya langsung kepada dokter dan lainnya. Jadi pokoknya kita lakukanlah storytelling bagaimana sebenarnya cerita para PL ini untuk melakukan penjangkauan seperti itu, dan itu kita unggah di YouTube sih kebetulan, Mas. Seperti itu sih, Mas, yang bisa kita bantu cerita dari PKBI Riau. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang selain ini yang memang benar-benar dipakai tapi bukan karosel, bukan. Silakan kawan-kawan PKBI Jawa Timur. Iya, halo Kak. Kak Ustaz, Kak Ustaz. Ya, silakan. Iya, baik. Jadi kalau dari aku sendiri sih ingin menambahkan dulu ya Kak ya sebelum aku mau tanya. Eh, Kalau di PKBI Jawa Timur di Gibran itu teman-teman SSRPL itu juga mereka itu strateginya juga adalah dengan membuat Instagram sendiri untuk teman-teman KD mereka. Nah, tapi untuk yang gue berani itu kayak sebagai apa media utamanya. Jadi teman-teman kalau misalnya nge-share informasi flyer, informasi VCT, konten mereka itu juga bisa di-collab sama akun Gue Berani. Nah, biasanya gitu. Nah, kalau akun Gue Berani sendiri itu biasanya juga collab-an gitu sama akun-akunnya PKBI. Kalau di PKBI kan ada beberapa tuh. Jadi itu juga sangat mendukung terkait sosialisasinya gitu. Kalau mungkin tadi sempat ada pilar, kalau di PKBI sendiri pilarnya itu menyesuaikan dari PKBI, tujuannya PKBI, dan visi misinya dan programnya. Kalau di pilarnya itu ada KSR, kesehatan reproduksi, mental health, gizi, HIV IMS, dan HAM serta kekerasan. Tuh. Kalau pertanyaannya nih sekarang, kalau di Spiritia itu apakah ada tim khusus untuk yang memang mengurus bagian media gitu kan? Karena seperti yang kita tahu bahwa kayaknya media itu realitanya itu tidak semudah itu gitu pelaksanaannya. Karena beberapa teman-teman ada yang punya tugas lain dan mungkin media itu adalah hanya bagian dari ibaratnya samping side-nya gitu lah, side job-nya gitu. Kalau di Spritia gimana sih Kak? Apakah boleh diceritakan teman-teman medianya dan prosedur staf sistem gitu? Terima kasih. Oke. Sebelum kita jawab, kita ke Ridwan. Silakan Ridwan. Terima kasih. Kenalkan saya Ridwan dari Yayasan GS Lebes. Sedikit untuk storytelling, Kak. Saya pernah buat konten di TikTok tentang storytelling saya dari saya awal tahu status sampai saya bisa bangkit. Dan dalam video itu menceritakan tentang perjuangan seorang Odif. Dan pesannya menjadi Odif pun tidak stop sampai di situ karena kita punya hak yang sama. Seperti itu sih. Ya, itu aja mungkin sedikit sharing. Terima kasih. Baik, terima kasih Ridwan. Oke, kawan-kawan, pilar, kalau kawan-kawan tidak punya pilar, tidak apa-apa. Tetapi tantangan tidak punya pilar, ya silakan Rasya. Ini siapa yang Rasya nih? Mas Oke, Ridwan, silakan. Bukan, Ridwan tadi udah. PKBI Sulut, silakan. Ya, PKBI Sulut, silakan. Silakan. Siapa PKBI Sulut yang bicara ini? Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, saya Renal dari PKBI Sulut.
Ini sedikit storytelling tentang kisah inspirasi saya. Jadi ini berhubungan juga dengan apa ya, sosial media. Eh, jadi apa ya, waktu pas awal kena audit itu aku jadi pribadi yang cukup tertutup dengan status. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika saya pribadi sudah bisa menerima diri saya juga ada impian pengen juga teman-teman ODIF mempunyai apa ya, semangat yang sama gitu, sehingga saya memberanikan diri untuk membuka status di semua sosial media saya. Dan waktu itu cukup viral sekali, cukup FYP, salah satunya di TikTok saya, sehingga sampai detik ini saya masih melakukan konten, bahkan live TikTok sampai IG juga. Kadang juga sering room sama teman-teman di TikTok, dan di situ juga saya ada beberapa pilar yang saya bagikan ke teman-teman. Ya kayak apa ya, saling dukung antara satu sama lain dengan teman-teman audit yang ternyata banyak di luar sana kayak gitu. Terus di situ juga sering memberikan informasi, terus apa ya namanya, informasi-informasi tentang HIV, terus IMS, dan juga untuk pengobatan, dan juga untuk apa, ada juga beberapa kali dengan teman-teman apa ya, tentang gender lah, kayak teman-teman TG, teman-teman LSL, dan juga teman-teman lesbian yang lain. Dan di situ kita juga sering apa, memberi semangat sih satu sama lain, sharing-sharing, dan ya harapan saya sih sampai detik ini masih apa ya, masih mempunyai impian yang besar, yaitu supaya tuh orang-orang di luar sana mereka pada ngerti kalau ternyata orang dengan HIV itu tidak seburuk dengan apa yang orang-orang lihat. Nah, itu tujuan saya pengen speak up ke dunia luar kayak gitu. Jadi bukan hanya sekadar mempamerkan, oh kalau saya audit gitu, tapi di sisi lain ada dua tujuan saya, yaitu yang pertama teman-teman audit bisa mempunyai semangat yang sama gitu dan tidak merasa sendiri, dan dari situ juga mereka bisa lihat ternyata, oh kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Kalau dia mempunyai semangat yang luar biasa, kenapa aku nggak punya kayak gitu. Jadi bisa memotivasi teman-teman di luar sana. Dan kedua, menjadi role model untuk semua masyarakat, supaya orang-orang itu juga tahu yang kayak tadi aku bilang, orang-orang pada tahu kalau orang dengan HIV itu ternyata tidak seburuk yang apa orang-orang pikirkan. Karena kan kebanyakan di luar sana orang berpikir kalau orang dengan HIV itu pasti udah kurusan, penyakitan, apalah begitu. Jadi dengan saya membuka status saya, bahkan bukan cuma di sosial media, tapi di tempat tinggal saya juga, saya sering diundang kerjasama dengan dinas kesehatan, sering datang ke beberapa tempat untuk apa ya, edukasi ke teman-teman komunitas, ke sekolah-sekolah, universitas-universitas yang ada di sini, dan juga sekalian untuk buka status menunjukkan ke orang luar sana kalau ternyata orang dengan HIV itu tidak berbahaya dan tidak semenakutkan yang orang-orang pikirkan selama ini. Dan dengan demikian, untuk di kota saya tempat saya tinggal, orang-orang tuh udah mulai terbuka, udah mulai ngerti, udah mulai paham tentang HIV itu seperti apa. Sehingga teman-teman saya juga, teman-teman ODIP saya yang ada di tempat saya, mereka secara perlahan satu persatu sudah mulai memberanikan diri untuk terbuka statusnya, minimal ke keluarga dan ke teman-teman mereka. Dan harapan saya nggak sampai di situ sih. Harapan saya masih sangat besar karena saya yakin dengan saya open status, dengan saya bersosial media tentang isu HIV/AIDS dan juga beberapa teman-teman yang ada di Indonesia, bahkan ada yang sudah sangat terkenal. Kami sih pernah satu room yang sama dan bermimpi. Jadi tidak hanya sampai di sini, tapi seterusnya supaya satu Indonesia tahu tentang HIV itu seperti apa, AIDS itu seperti apa, dan di sisi lain juga teman-teman ODIF secara perlahan bisa memerdekakan diri mereka dan bisa terbuka status mereka minimal ke keluarga dan teman-teman mereka. Itu sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, tentunya
dengan apa namanya informasi yang kawan-kawan punya, tentunya ada yang konten media sosialnya berupa carousel, berupa storytelling, berupa live, atau ada pemberian timbal balik seperti itu ya, ada quiz, ada challenge, kemudian dikasih giveaway, kemudian ada testimoni ya. Testimoni ini bukan cuma di apa namanya dalam format video, tetapi testimoni bisa juga di dalam bentuk yang lain gitu. Ini jenis konten ini hanya contoh ya, mungkin kawan-kawan sudah pernah lakukan, mungkin belum, dan bahkan ada yang kawan-kawan lakukan yang tidak ada di sini. Ya, ini ya hanya contoh. Nah, mungkin dari beberapa yang hadir di sini bisa sharing juga. Wah, saya nggak pakai carousel, saya nggak pakai storytelling, saya apa yang digunakan gitu. Yang tentunya sekali lagi untuk memaksimalkan pencapaian atau pelaksanaan program kawan-kawan di daerah. Ada yang mau sharing sebelum kita Ada sih, geser Pak. ke? Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Ya, dari Pangkal Pinang tadi ya. Ya, perkenalkan nama Ya. Jai. Saya seorang PL dari Kota Pangkal, Bangka Belitung. Dari 5 ini aku lagi Pak bentuk konten yakni meme gitu kan. Tapi meme ini lebih ke hook sih kalau aku sih mah. Ke hook tuh buat nyari sebenarnya kayak gini sih tujuannya. Kalau misalkan lihat sekilas langsung menarik perhatian. Nah itu sih tujuan aku buat meme gitu kan. Tapi karena kan meme ini kan cuma sebatas gambar aja gitu kan, yang gambar emang yang bisa menarik perhatian. Mungkin aku masih bisa nambah-nambahin lagi informasi edukatif di bawahnya atau caption di bawahnya gitu aja sih. Buat bisa ngejangkau aja gitu. Untuk lebih ke hook aja sih kalau meme itu mah. Tapi masih ditambahin edukasi di bawahnya kok Kak. Itu aja sih Pak dari aku. Oke, baik. Sekarang saya mau jawab pertanyaan dari ya, apa namanya Gaya Selebes. Apa ada orang khusus yang mengelola? Ya, ini pertanyaan yang sebelum kita ke Sofyan ya. Pertanyaan yang sering saya nggak tahu ini pertanyaan atau apa, tetapi kami cukup memahami, kami di Spiritia mengidentifikasi bahwa kawan-kawan di daerah itu memang tidak punya sumber daya khusus yang mengelola konten. Ya, tidak semua mitra di daerah, mitranya Spiritia, SR maupun SSR itu punya orang khusus yang mengelola sosial medianya. Jadi mulai dari mengusulkan pilar, menyusun konten, subtopik, mencari materi, dan seterusnya, dan seterusnya. Di Spiritia, saya berdua dengan ada Zaki di sini, kami dan ada Caroline, ya, yang mengelola sosial media dan situs web kami. Jadi kami ada orang khusus dan kami beruntung tidak menghadapi tantangan sebesar yang dihadapi teman-teman di daerah yang seperti yang disampaikan tadi bahwa semua orang-orang yang mengelola sosial media mungkin bukan tugas utamanya mengelola media sosial. Ya. Oke, ada raise hand Mas Sofyan, kemudian ada dari PKBI Cirebon. Silakan. Sofyan dulu. Silakan Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya mau sedikit sharing, Mas. Nah, kemarin-kemarin itu saya sering bikin join Komal nih di TikTok itu bareng sama beberapa PL dari daerah lain. Jadi kita sebatas sharing-sharing mengenai kebijakan-kebijakan di daerah masing-masing, terus bagaimana pelayanan di daerah masing-masing, dan itu penontonnya lumayan banyak. Dari situ biasanya ada yang nanya-nanyain nih,
kalau di daerah ini layanan VCT-nya di mana? Kalau daerah ini layanan VCT-nya gimana? Udah ada prep belum di daerah ini kayak gitu-gitu kan? Nah, maksud saya mungkin kedepannya bagus kalau seumpamanya Spiritia ada akun TikTok terus bikin kayak momen-momen di mana hari-hari tertentu mungkin bikin komal terus mengundang SR atau SSR lain buat join di situ sehingga bisa saling sharing dan bisa saling menyebarkan informasi. Jadi ketika ada penonton atau viewers yang mau menanyakan tentang kebijakan atau layanan di daerah intervensi SSR tersebut, itu bisa langsung dijawab pada saat itu juga kayak gitu. Karena kemarin itu saya sebatas ngomal-ngomal kayak gitu dan lumayan banyak juga yang saya jangkau di situ buat untuk VCT. Tapi itu aku pakai akun pribadi, Mas. Iya, dan biasanya yang terjangkau itu kebanyakan yang hidden population, karena mereka kan kalau untuk pakai dating apps itu mereka lebih tertutup, jadi mereka biasanya pakai TikTok, Instagram kayak gitu-gitu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, PKBI Cirebon. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abbas dari PKBI Cirebon, khususnya untuk PL Kabupaten Cirebon. Berbagi pengalaman saja, paling untuk media sosial saya lebih kepada live di Facebook, mengenalkan kondom, PrEP, sama untuk alat CBS-nya itu. Dan alhamdulillah ketika posisinya saya live itu ada yang komen, dan biasanya sih seringnya ke inbox dan hasilnya itu ditemukan 40 positif HIV. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kawan-kawan, sekali lagi apapun jenis konten yang kawan-kawan gunakan, tentunya itu punya punya masing-masing punya kehandalan masing-masing ya. Ada yang storytelling itu, tetapi sebaiknya kita juga nanti tahu pada saat konten itu kita naikkan, kita harus bisa mengukur efektivitasnya. Misalnya kalau konten tersebut kita buat, kemudian kita berharap konversinya itu orang datang ke kita untuk mengakses kondom dan pelicin misalnya, berarti tidak ada salahnya juga kita melihat efektivitas konten yang kita buat. Misalnya kita membuat live di TikTok, ada diskusi tentang A, B, C, D, kemudian kita sudah tetapkan call to action-nya atau output dari itu adalah untuk mendapatkan jangkauan baru yang bisa di approach untuk melakukan tes misalnya, atau bisa di approach untuk bisa mengakses alat pencegahan misalnya. Itu kita bisa tentukan di awal. Sehingga pada saat terakhir setelah berlalunya itu kita bisa lihat dalam 1 bulan setelah konten tersebut kita luncurkan, kita bisa lihat apakah output yang kita sudah tetapkan di awal itu bisa tercapai atau tidak. Jadi misalnya view-nya ada 10.000, tapi tidak ada closing out, tidak terjadi, misalnya tidak terjadi DM lanjutan untuk orang meminta tes atau mengakses SHM misalnya. Nah, jadi kita bisa evaluasi konten itu, oh berarti konten ini kontennya yang salah atau timingnya yang keliru, dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada yang mau bicara? Silakan.
Pak, boleh bertanya? Silakan. Kemudian ada Ujang, ada ya Ujang, ya. Silakan Zai. Izin bertanya aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Izin bertanya aja Pak. Kendalanya sih Pak, masalah kendalanya gini, untuk masalah menjangkau para netizen ini kebanyakan kan nggak cukup satu aja dapat informasinya. Banyak yang dari luar, banyak yang dari omongan sini, banyak yang dari situ gitu. Akhirnya dia juga nggak bisa nyaring mana yang informasi positif yang bisa buat motivasi dia dan juga informasi negatif yang akhirnya membuat kecemasan dia. Dan disitulah kendala saya Pak. Terkadang saya udah mencoba untuk melakukan yang hal positif, bagaimana cara mengedukasi dengan cara yang ramah, dengan cara yang personal gitu kan. Tapi dari sononya, dari si netizennya itu udah punya mindset keduluan dari informasi negatif. Terkadang susahnya di situ Pak. Misalkan contoh gini Pak. Selalu yang mend-DM, Kak, kalau tes 3 bulan itu udah efektif belum ya Kak ya gitu. Terus banyak juga ada yang nanya, Kak, kalau misalnya aku dapat PrEP tapi aku nggak mau tes HIV gimana, boleh nggak Kak ya? Gitu sih Kak, kendalanya gitu kan. Kalau Bapak bisa memberikan solusi yang tepat, solusinya apa Pak untuk menangani masalah kendala seperti itu Pak? Oke. Untuk bisa benar-benar bisa menjangkau mereka, menghilangkan rasa negatifnya dulu sebelumnya yang pernah didapatkan dari informasi lainnya, akhirnya mereka mau untuk dilakukan penjangkauan, mau dilakukan tes HIV dan juga lakukan pengobatan baik itu PrEP ataupun akses kondom dan juga ARV jika positif terdiagnosa seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Saya ke Adi Intan. Ujang dulu. Habis itu Adi Intan. Silakan. Ujang turun tangan. Halo, Assalamualaikum. Silakan, Mas Ujang. Ya, perkenalkan saya Ujang Jamaludin, PL MSM untuk PCI dari Kota Tangerang, untuk area Kota Tangerang. Mungkin kalau untuk kata pilar ya Pak ya, kalau untuk kata pilar kan mungkin baru dengar juga. Cuman seperti yang ada di dalamnya itu kan tahun 2023 akhir, saya ya cuma sharing aja sih. Pernah diajak untuk kolaborasi dengan salah satu puskesmas. Itu untuk ya mungkin di dalamnya untuk satu untuk promosi, kedua untuk untuk berbagi aja sih sebagai sesama kepada teman-teman yang mungkin mereka belum tahu informasi seperti layanan itu gratis atau misalkan dia setelah tes ada pencegahannya di mana dia negatif, juga untuk pengobatannya juga gratis seperti itu. Saat itu saya pernah juga melakukan juga sih waktu itu diajak sama puskesmas itu ya untuk edukasi juga dan buka status juga di salah satu ada salah satu YouTuber mungkin dia udah banyak juga followernya di dunia YouTube entertainment. Ya alhamdulillah sih semenjak pas di di share video itu waktu itu pas hari AIDS, waktu itu hari AIDS 2023. Dan dari situ alhamdulillah banyak teman-teman yang bertanya mengenai pengobatannya itu di mana, untuk pengecekannya di mana, pengobatannya gratis atau tidak. Terus banyak juga yang bertanya kalau misalkan ada hasilnya positif dia dapat pengobatan kah apa tidak, seperti itu. Ya alhamdulillah sih semenjak itu banyak dari teman-teman yang mungkin bisa bilang hidden gitu Pak. Jadi mereka kadang yang mungkin ada yang bertanya lewat WA langsung, soalnya di deskripsinya juga tertulis kalau misalkan ada teman-teman yang mau cek atau mau dibantu dalam proses tesnya boleh hubungi atas nama ini, nomornya sekian, seperti itu. Dan alhamdulillah dari sana banyak juga yang nge-DM dan banyak juga yang datang ke layanan tersebut seperti itu. Dan dokter pun kadang kan kalau konseling mereka bertanya tahu informasi itu dari mana, seperti itu sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ujang.
atas sharingnya. Adi Intan, Alex, silakan Alex. Selamat siang, perkenalkan Pak Dayan, nama saya Intan, koordinator lapangan dari Mutiara Marani. Silakan Alex. Ya, kita sharing aja. Senang gitu ikut kegiatan terkait medsos ya. Karena saya kan sebelumnya juga punya akun TikTok. Akun YouTube dia tuh sembarang aja sih bikin kontennya gitu. Tapi kalau terkait kegiatan selalu buat konten gitu di akun di TikTok. YMM punya Ya, akun resmi media sosial nggak? mungkin ada di Facebook aja Pak, sama Instagram. Oh, Facebook. Oke. Silakan lanjut. Itu aja Pak Musni. Ya paling tidak di situ banyak juga sih sekedar walaupun konten sembarang, tapi ada beberapa gitu yang selalu nge-DM menanyakan terkait Bang kalau ikut kegiatan Mobil PCT di mana Bang kayak gitu sih. Tapi ya rata-rata ya maaf gitu loh, walaupun mereka pengguna nafsa, tapi mereka lebih rentan gitu karena profesinya itu apa ya LC rata-rata pada yang gitu. Tapi LC sekedar ya. informasi tetap saya berikan, iya gitu. Karena kan pembun kami kan Penasun atau Piwit, ya cuma saran aja sih. Tapi nggak apa-apa, tetap informasi kalaupun dia ada wilayah Jakarta Pusat, kami pun nggak sungkan gitu untuk melakukan pendampingan dan melipir ke PL yang dijangkau PSP itu ya, pada yang gitu. Tapi ya intinya di sini saya banyak belajar cara bikin kontennya itu seperti apa. Ternyata ada hal gitu yang harus dikhususkan gitu. Mungkin ada perubahan terkait konten saya di TikTok karena lumayan cukup banyak juga ya pengikut saya gitu, kurang lebih ada 1.000 ya, harus dikembangkan gitu. Sayang banget kalau hanya sekedar dibuat sembarang gitu akun-akun iseng aja sih kalau jenuh apa bikin TikTok kayak gitu. Tapi setiap bikin akun terkait kegiatan doxing di Bapas dan di rutan atau di lapas itu sangat menarik viewer gitu untuk nge-like komentarnya positif sih, intinya itu aja gitu. Tapi terkait kalau yang nge-DM itu dia nggak mau komentar tapi nge-DM terkait informasi aja mendalam gitu pada yang itu aja. Mungkin bisa sharing di sini, saya banyak belajar. Oke. Bagus juga, manfaatnya banyak. Terima kasih Terima Alex. kasih Pak Dayan. Ya, oke. SSR PKBI Sulut, silakan. PKBI Sulut. Oke, kalau oke, silakan. Salam semuanya. Perkenalkan saya Dio dari Hai Dio. PKBI Sulut. Saya sebagai PL. Baik, sebenarnya di sini saya ingin bertanya sekaligus sharing. Mungkin teman-teman punya solusi juga ya. Jadi kalau untuk di PKBI Sulut sendiri, kami sudah melakukan sesuai pilar-pilar itu untuk konten di media sosial kami. Bahkan di akun resmi PKBI Sulut juga beberapa PL mempunyai akun personal untuk campaign-campaign yang mereka buat. Nah, tapi dari sini, tapi biasanya ada beberapa oknum yang menjadi kontra dengan konten-konten tersebut, sehingga mereka juga membuat campaign sendiri. Lalu mereka seperti jadi buzzer gitu ya ke engagement yang sudah kami dapat. Biasanya ada history komen-komen, balas-balasan di komen kalau HIV sebenarnya begini, jangan percaya sama mereka gitu. Itu sih yang salah satu tantangan di sosial media yang kami di PKBI Sulut hadapi. Lalu saya juga punya ide, mungkin isu yang lagi hangat sekarang saat ini yaitu pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Brimob. Mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi, kepada ojol. Itu kan termasuk isu yang juga yang patutnya kita buat untuk men-trigger audiens. Terlebih di Sulut sendiri masih bisa dibilang banyak orang yang masih tone deaf soal isu-isu pelanggaran HAM atau kekerasan seksual. Dan mungkin setelah ini kita akan berkomunikasi ide kontennya seperti apa. Ya, seperti itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Ada Alvin. Sofian. Sofian bukannya udah tadi? Oke, raise hand lagi. Oke, Ada Mas tambahan Sofian. dikit, Bang. Silakan Meki. Eh, Kalau saya pribadi sedikit sharing, saya itu biasanya menjangkaunya lebih ke dating apps khusus untuk LSL. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman itu kurang memaksimalkan eh, fitur feed yang ada di dating apps itu untuk sharing edukasi. Mereka kebanyakan feed personal. Nah, sebenarnya feed yang ada di dating apps itu juga lumayan membantu. Jadi yang penting kita konsisten untuk posting di situ informasi-informasi terkait dengan program HIV itu karena biasanya kayak gini, Mas, ada beberapa teman-teman komunitas itu mereka ketika kita chat personal mereka enggan untuk membalas, apalagi ketika kita langsung menginfokan menawarkan tentang pemeriksaan VCT misalnya kayak gitu. Tapi ketika mereka melihat feed kita dan itu konsisten kita sharing di situ di feed, misalnya di feed Hornet, itu kadang mereka secara personal yang ngechat kita duluan kayak gitu karena mereka baca informasi, akhirnya mereka kepo dengan info yang ada di situ, akhirnya mencari tahu tentang informasi yang lebih lengkap lagi terkait apa yang kita posting. Seperti itu mungkin sedikit saran aja sih untuk teman-teman yang menjangkau populasi kunci LSL, mungkin bisa memanfaatkan fitur feed yang ada di Hornet atau di Walla. Terima kasih. Terima kasih Mas Sofian. Silakan Alvin. Izin bertanya dari Oke. Caritas. Ya. Iya, jadi Pak, perkenalkan saya Andika dari Caritas. Ini Yang Caritas yang Medan. saya bingung itu dari tadi kan, ini sosial media akun pribadi kah seluruh PL atau sosial media itu main SSR gitu, kayak sosial medianya SSR yang diapain gitu. Soalnya gini, karena kan kalau media sosial pribadi itu kan kita supaya contoh saya aja deh, sosial media IG saya itu dari 2012 itu feednya itu kan udah random banget gitu. Terus dan untuk sosial media yang untuk promosi pengecekan itu biasanya saya lakukan di story gitu. Apakah itu termasuk salah atau gimana? Apalagi sorry, saya sering curi dari akun TikToknya Spiritia, itu saya buatkan story gitu Pak. Dicuri ya? Iya, karena kan saya tidak minta izin, berarti saya berani bilang curi. Nah, berarti itu kan hanya ya karena semua PL ini ada yang akunnya bersifat pribadi, ada yang akunnya itu hanya mempublis kebahagiaan atau senang-senang atau jalan-jalan gitu Pak. Itu aja sih. Oke. Di awal tadi saya mungkin kurang menegaskan bahwa yang kita maksud sebenarnya di sini adalah akun organisasi ya. Akun organisasi yang dimana PL dan koordinator lapangan bisa memberikan kontribusi di dalam pengembangan pilar subtopik maupun masukan-masukan konten yang seharusnya dimuat. Ya, mungkin itu yang terlewatkan oleh saya. Jadi kita fokus ke konten organisasi. Nah, tantangan seperti yang disampaikan Sofian tadi di sebelumnya, kalau akun organisasi itu masuk ke Walla atau ke Hornet itu mungkin agak sedikit aneh ya orang melihat. Tetapi pada intinya saya mau katakan bahwa kita balik sedikit ke awal. Kita sudah tahu segmen kita, target audiensnya kita siapa. Mereka paling banyak menggunakan konten platform apa. Inilah yang menjadi dasar kita untuk mengembangkan konten. Jadi kalau kita mau bikin konten terkait dengan